This is where we fight! This is where they die! This day, man, or it will be yours for all time! Stay! Pada awal film, kita diperlihatkan bagaimana seorang pasukan Sparta dididik dari kecil dengan begitu keras. Dari kecil, bangsa Sparta telah diajarkan bahwa kemenangan terbaik yang dicapai dalam hidup adalah mati dalam perang demi pengabdiannya pada Sparta. Dan juga adat Sparta, ketika seorang anak berusia 7 tahun, maka anak tersebut akan meninggalkan orang tuanya dan hidup di alam liar. Di alam liar, anak tersebut akan diuji dengan kecerdikan dan ketahanannya menghadapi kejamnya alam. Jika anak tersebut dapat bertahan hidup sampai dirinya dewasa, maka dia dapat kembali ke Sparta. As is customary, tossed into the wild. Beberapa waktu kemudian, datanglah utusan dari bangsa Persia ke Sparta. Konsul Teron bersama dengan utusan Persia menemui Raja Sparta yang bernama Leonidas, di mana bangsa Persia meminta agar Sparta tunduk kepada dewa mereka, sekaligus raja mereka yaitu Xerxes. Xerxes menginginkan tanah dan air dari bangsa Sparta. Namun Leonidas yang sayang dan cinta terhadap rakyat Sparta, dirinya mengancam utusan Persia tersebut. Leonidas dan anak buahnya membunuh seluruh utusan Persia. Leonidas tahu dengan kematian utusan Persia, cepat atau lambat, bangsa Persia akan menyerang Sparta. What message do you bring? Earth and water. This is Sparta! Malam harinya, Leonidas datang menemui Epor. Epor merupakan pendeta para dewa kuno. Karena sebelumnya raja-raja Sparta, sebelum mereka memulai perang, mereka datang meminta restu dari Epor. Leonidas memberikan emas sebagai persembahan. Dia juga mengatakan bahwa mereka akan menyerang pasukan Persia lewat pantai di utara. Maka dari itu, Leonidas meminta agar para pendeta memberikan restu kepada pasukan Sparta. Namun para pendeta itu tidak menyetujui usulan Leonidas, karena bagi mereka, bulan ini merupakan bulan Agustus, dan akan terjadi bulan purnama, di mana pada saat itu, ada festival suci dan kuno yaitu Carneia, sehingga bangsa Sparta tidak boleh bertarung. Jika bangsa Sparta bertarung, maka mereka akan kalah. Namun dengan berat hati, Leonidas menghiraukan perkataan para pendeta dewa kuno. March north to the coast, where I will make It sure. is August, Leonidas. Sparta wages no war at the time of the carnage. Keesokan harinya, Leonidas dan 300 pasukan terbaik Sparta telah berkumpul. Di saat itu, para dewan Sparta datang dan mencegah Leonidas dan 300 pasukannya untuk tidak pergi berperang, karena para dewan tahu bahwa Epor tidak merestui Leonidas dan pasukannya pergi menyerang pasukan Persia. Namun Leonidas mengatakan bahwa mereka tidak pergi berperang dan dia juga tidak memberi perintah untuk berperang, tapi dia hanya ingin jalan-jalan dan melemaskan kakinya. Dan 300 pasukan itu adalah pengawal pribadinya. Setelah itu, Leonidas berpamitan dengan anak dan istrinya sebelum dirinya pergi bersama 300 pasukan Sparta. Dalam perjalanan, Leonidas dan pasukannya bertemu dengan Daxos dan pasukannya yang berasal dari bangsa Arkadia. Daxos kaget karena Leonidas hanya membawa pasukan yang sangat kecil. Daxos ternyata ingin menyerang Persia juga. Leonidas mengajak Daxos untuk bergabung, namun dia ragu karena sedikitnya jumlah pasukan Sparta. Tetapi Leonidas menanyakan satu persatu pasukan Arkadia, apa pekerjaan mereka? Kebanyakan mereka bekerja sebagai petani dan pemahat. Leonidas pun bertanya kepada pasukannya, apa pekerjaan mereka? Pasukannya menjawab dengan teriakan yang membuat Daxos dan pasukannya tercengang. You, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. Blacksmith. Spartans!
What is your profession? Daxos dan pasukannya akhirnya bergabung dengan Leonidas. Di saat mereka sedang berjalan, mereka melihat sebuah desa yang telah hangus terbakar oleh penyerangan pasukan Persia. Hanya ada seorang anak yang selamat. Anak itu menghampiri Leonidas dan menjelaskan bahwa pasukan mengerikan telah menyerang desa mereka. Daxos pun mengatakan, itu adalah hantu Persia. Mereka adalah pemburu jiwa manusia. Di saat itu juga, mereka melihat pemandangan mayat-mayat warga desa yang ditumpuk dan dibuat menjadi sebuah pohon. The child speaks of the Persian ghosts. They are the hunters of men's souls. This darkness. Not these immortals. We'll put their name to the test. Leonidas, Daxos, dan pasukan Sparta serta pasukan Arkadia tiba di pantai utara. Mereka melihat pasukan Persia yang begitu banyak di laut. Karena badai yang besar, kapal-kapal Persia mulai hancur. Leonidas dan pasukannya serta Daxos akan bertahan dari serangan Persia di Gerbang Panas. Besok harinya, pasukan Sparta sedang membangun tembok. Datanglah utusan Persia. Dia melihat tumpukan-tumpukan pasukan Persia yang telah dibantai dipakai untuk membuat tembok. Utusan tersebut menjadi emosi dan dia ingin menghukum pasukan Sparta. Tapi inilah yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, muncullah seseorang yang bernama Ephialtes. Dia adalah orang Sparta. Dia ingin bergabung dengan pasukan Leonidas demi memulihkan nama ayahnya yang dulunya seorang prajurit Sparta. Namun, Leonidas menguji dia. Leonidas menyuruh agar dia mengangkat perisai, tetapi dia tidak dapat mengangkat perisai tersebut. Leonidas berkata, jika perisai tidak dapat diangkat, maka hal itu akan menghancurkan pertahanan pasukan Sparta. Dan Leonidas pun tidak menerima dia untuk bergabung dalam pertarungan. Tetapi jika membawa air dan obat-obatan, Leonidas dapat membawa dia. Ephialtes kecewa mendengar keputusan Leonidas. Beberapa waktu kemudian, serangan gelombang pertama dari Persia pun dilakukan. Ribuan pasukan Persia mulai memenuhi bagian tebing Gerbang Panas. Leonidas pun menyemangati pasukannya. Dia mengatakan, disinilah kita bertarung, disinilah mereka akan tewas. Dan hari ini, mereka akan dikenang selamanya. Pertempuran pun dimulai. Ribuan pasukan Persia mulai menyerang. Leonidas dan pasukannya membuat perisai untuk bertahan dan menyerang. Dengan taktik tersebut, mereka berhasil membantai pasukan Persia. Namun tanpa mereka sadari, pasukan Persia melepaskan panah kepada pasukan Sparta. Pasukan Sparta dengan spontan pun mulai melindungi diri mereka dengan perisai. Persia pun melakukan serangan gelombang kedua dengan mengerahkan pasukan berkuda. Namun lagi-lagi, pasukan Sparta dengan mudah menghabisi pasukan tersebut. Karena kekalahan kedua, Xerxes pun datang menemui Leonidas. Dia ingin mengajak Leonidas bergabung dengannya. Karena percuma, Leonidas melawan seorang dewa. Dia akan menjadikan Leonidas panglima perang Yunani yang akan memimpin pasukannya untuk menyerang Eropa. Dia juga berkata, Leonidas hanya perlu berlutut di hadapan dirinya yang adalah seorang dewa. Namun, Leonidas berkata bahwa dia tidak akan bertekuk lutut kepada Xerxes. Dengan emosi, Xerxes pun mengatakan bahwa dia akan menghapus nama Sparta dari seluruh sejarah. Setiap sejarawan Yunani akan dibutakan dan dipotong lidahnya, serta mereka yang menyebut nama Sparta atau Leonidas akan dihukum mati. Setelah itu, Xerxes pun pergi. Malam harinya, pasukan Persia pun melancarkan serangan ketiga. Mereka mengirimkan pasukan terbaik Persia, yaitu pasukan hantu, di mana pasukan ini adalah pasukan abadi yang telah mengabdi selama 500 tahun kepada raja-raja Persia. Pasukan ini juga merupakan pasukan terbaik seluruh Asia. Pertempuran pun terjadi. Pasukan Sparta mendorong mayat-mayat yang telah disusun untuk menimpa pasukan abadi Persia. Pasukan Sparta bertarung dengan sangat intens. Pasukan abadi Persia menyerang dan membuat beberapa pasukan Sparta tumbang. Di saat pasukan Sparta terdesak, pasukan Daxos datang. Mereka membantu pasukan Persia, sehingga mereka dapat membalikan keadaan. Xerxes menjadi marah setelah mengetahui pasukan terbaiknya kalah.
Dia pun mengirim gelombang pasukan keempat, yaitu para penyihir yang memakai bom. Tetapi hal tersebut membuat pasukannya kembali dibantai dengan mudah oleh pasukan Sparta. Dia menjadi murka dan marah dengan kekalahannya yang terus terjadi. Xerxes mengirim pasukan gelombang kelima yang menaiki gajah. Namun pasukan Sparta berhasil membuat gajah-gajah tersebut jatuh ke jurang. Pasukan Persia yang lain, mereka pun menyerang pasukan Sparta. Tapi mereka bukan apa-apa bagi pasukan Sparta. Di saat pasukan Sparta berpikir mereka telah mengalahkan pasukan Persia, tanpa mereka sadari, seorang pasukan Persia yang mengendarai kuda, dia berhasil menumbangkan Astinos, anak dari kapten pasukan Sparta. Kapten Sparta menangis histeris melihat kematian anaknya, namun dia akhirnya ditenangkan oleh para pasukan Sparta. Di tempat lain, Ephialtes yang pernah ditolak oleh Leonidas untuk bergabung dengan pasukan Sparta, akhirnya memilih untuk memihak kepada Xerxes. Xerxes menawari kekayaan, kekuasaan, dan wanita kepada Ephialtes. Dengan syarat, Ephialtes harus memberitahu di mana kelemahan pasukan Sparta. Ephialtes pun menjelaskan bahwa ada jalan lain di belakang bukit yang bisa dipakai untuk mengepung pasukan Sparta. Mendengar ucapan tersebut, maka Xerxes pun menyuruh Ephialtes untuk menyembahnya, karena dia akan memberikan semua permintaan yang diminta oleh Ephialtes. Malam harinya, pasukan Sparta berkabung atas kematian Astinos. Setelah itu, Leonidas pun memanggil Dilios untuk berbicara berdua. Leonidas sadar bahwa dia dan pasukan Sparta akan kalah, sehingga dia menyuruh Dilios untuk kembali ke Sparta dan meyakinkan para dewan untuk mengirimkan seluruh pasukan Sparta agar datang dan melawan Persia. Di lain tempat, istri Leonidas yang adalah Ratu Sparta menemui para dewan. Dia meminta agar para dewan mengirimkan pasukan untuk membantu raja mereka yang sedang menghadapi Persia. Namun, Konsul Teron menyatakan bahwa untuk apa mereka mendengarkan seorang ratu yang menawarkan dirinya untuk tidur di kamar raja dengan pria lain. Konsul Teron mengajak seluruh dewan untuk tidak percaya dengan ucapan ratu. Mendengar ucapan Konsul Teron, ratu pun mengambil pedang milik pengawalnya dan menusuk Konsul Teron. Konsul Teron pun tumbang dan jatuh ke lantai. Di saat diri Konsul Teron terjatuh, kantong miliknya mengeluarkan koin-koin yang bergambar wajah Xerxes. Ternyata selama ini Konsul Teron telah berkhianat. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan Ephialtes memimpin pasukan Persia untuk mengepung pasukan Sparta di gerbang panas. Di saat itu, terlihat Xerxes juga datang. Xerxes menemui Leonidas kembali. Lewat juru bicaranya, mereka mencoba bernegosiasi dengan Leonidas. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa Leonidas dapat memiliki Sparta. Leonidas juga akan dinobatkan sebagai panglima perang seluruh Yunani, dan Leonidas hanya perlu menyerahkan senjatanya dan berlutut di depan dewa Xerxes. Leonidas pun menjatuhkan sirah kepalanya, perisainya, dan tombaknya. Leonidas berlutut kepada Xerxes. Xerxes yang melihat hal tersebut, dia membuka tangannya untuk menerima Leonidas. Namun tanpa Xerxes sadari, pasukan Sparta pun menyerang juru bicaranya. Dia menyuruh pasukannya untuk menyerang Leonidas dan pasukannya. Leonidas yang tidak menghiraukan siapapun, dia mengambil tombaknya dan melepaskan ke arah Xerxes. Alhasil, wajah Xerxes pun terluka. Namun karena pasukan Sparta telah dikepung, pasukan Persia pun berhasil mengalahkan pasukan Sparta. Dan pada akhirnya, Leonidas dan pasukannya pun tewas. Di tempat lain, Dilios telah tiba di Sparta. Dilios bertemu dengan Ratu Sparta. Tanpa berkata apapun, Dilios memberikan kalung milik Leonidas kepada Ratu, dan Dilios berlalu pergi menuju ke tempat para dewan. Sesampainya di tempat para dewan, Dilios mengajak para dewan untuk melihat pengorbanan Raja Sparta dan 300 pasukannya. Mereka telah berjuang untuk menghadapi Persia. Dilios meminta agar para dewan memberitakan kepada seluruh rakyat Sparta untuk melawan Persia. Akhirnya, Dilios berhasil membujuk para dewan. Dengan 10.000 pasukan Sparta yang dipimpin langsung oleh Dilios, mereka telah siap untuk melawan Xerxes dan pasukan Persianya. Oke guys, itulah filmnya ya guys.
Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menonton. Bye-bye.